Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mici Devianti. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jurnal dengan judul A Strategy for Quality Evaluation of Complex Herbal Preparation Based on Multivalent Scale and Efficacy Oriented Heat Performance Layer Chromatography Characteristic Fingerprint Combined with Chemometry Method. Sahu Jiao Pure as an example. Berikut merupakan identitas pribadi saya. Selanjutnya, outline presentasi. HPTLC ini merupakan teknik kromatografi planar yang merupakan pengembangan dari KLT biasa dengan peningkatan resolusi, sensitivitas, dan kemampuan kuantifikasi. HPTLC menggunakan pelat KLT berkualitas tinggi dengan partikel fase diam yang lebih halus. Biasa digunakan pada bidang industri farmasi, kimia klinis, biokimia, kosmetik, analisis pangan, dan obat-obatan. Prinsip dari HPTLC yaitu pemisahan komponen didasarkan pada absorpsi atau partisi antara fase diam dan fase gerak. Langkah-langkah utama dalam HPTLC meliputi pilihan fase diam, persiapan sampel dan standarnya, aplikasi sampel, pemilihan fase gerak berdasarkan polaritas zat dan fase diam, pengembangan kromatogram, deteksi dan derivatisasi menggunakan UV, Fluorescence, atau reaksi kimia. Kemudian kuantifikasi menggunakan densitometer atau scanner, kemudian dokumentasi menggunakan sistem dokumentasi digital. Pada jurnal tersebut, kesediaan herbal tradisional itu efektif untuk penyakit kronis, namun komposisinya yang kompleks menyulitkan pengendalian pada kualitas produk herbal tersebut. HPTLC ini menjadi metode cepat dan efisien untuk evaluasi herbal. Pada pil Sahwu JAO atau SWGP digunakan untuk rematik dan artritis, namun evaluasi kualitasnya masih terbatas. Pada studi ini mengembangkan strategi berbasis HPTLC dan chemometrik untuk menilai kualitas SWGP secara menyeluruh. Pada penelitian ini untuk mengembangkan strategi evaluasi kualitas kesediaan herbal kompleks berbasis high performance layer kromatografi dengan pendekatan sidik jari berorientasi efikasi dan analisis chemometrik. Sebagai studi kasus, pil Sahwu JAO atau SWGP digunakan untuk mengidentifikasi komponen aktif utama dari masing-masing herbal penyusun SWGP melalui teknik HPTLC yang disesuaikan, menyusun sidik jari, karakteristik berorientasi efikasi dari SWGP berdasarkan profil komponen aktif, kemudian menerapkan analisis chemometrik seperti principal component analysis dan hierarchical clustering analysis untuk menilai konsistensi dan diferensiasi antar batch SWGP. Keempat, mengevaluasi keandalan dan efisiensi strategi ini sebagai metode alternatif yang cepat dan ekonomis untuk pengendalian kualitas kesediaan herbal kompleks. Bahan yang digunakan yaitu lempeng HPTLC, zat referensi kimia, dan zat referensi herbal. Kemudian adanya 12 batch SWGP yang dikodekan dari A1 hingga A5 yang diproduksi Juni 2020 dan B1 hingga B7 yang diproduksi Juli 2020. Pada presentasi ke depan akan banyak menggunakan singkatan-singkatan dari kandungan zat referensi kimia dan zat referensi herbal yang dapat dilihat pada slide berikut. Metode yang digunakan yang pertama persiapan sampel mulai dari HSV, CIWI, HCIWI, VFZ, dan RX. Kemudian analisis HPTLC ini merupakan kandungan dari referensi herbal yang ada pada SWGP tersebut. Selanjutnya, analisis HPTLC dan HPLC UV-LSD, selanjutnya farmakologi jaringan, melakukan molecular docking, selanjutnya pengolahan data dan validasi metode, terakhir analisis chemometrik menggunakan similaritas PCA, OPLS-DA. Yang pertama, preparasi sampel dan CRS atau HRS dari HSW. Di sini menggunakan 4 gram bubuk SWGP yang diekstraksi dengan air, difraksinasi dengan ether, kemudian residu larutkan dalam larutan metanol. Kemudian sampel negatif tanpa HSW, di sini CRS mengandung MEO, PHI, dan TSHSG.
THSG. Selanjutnya preparasi sampel CW, HCW, dan FZ. Di sini 4 gram bubuk basahi amonia diekstraksi ether, kemudian residu dilarutkan dalam metanol. Sampel negatif tanpa HSW, CRS mengandung BCA, BAH, BMA 1 mg per mililiter. Selanjutnya preparasi sampel RX. 1 gram bubuk diekstraksi metanol, kemudian dilanjutkan dengan fraksinasi ether, residu dilarutkan dalam metanol. Pada sampel negatif tanpa HSW, CRS mengandung beta BA dan beta ABA, HRS, dan dari RX. Selanjutnya, fingerprint HPLC UV LSD. Di sini 2 gram bubuk diekstraksi metanol, kemudian diuapkan dan dilarutkan ulang. Deteksi dengan panjang gelombang 320 hingga 254 nanometer. Kemudian analisis jaringan farmakologi. Selanjutnya, analisis jaringan farmakologi, komponen dari fingerprint yang digunakan untuk pencarian struktur 2D. Struktur tersebut kemudian dikirim ke Swiss Target Prediction untuk prediksi targetnya. Target gabungan kemudian dianalisis dengan PPI menggunakan database string, divisualisasikan dengan Cytoscape, dan dianalisis dengan GeoKEEG di Metascape. Kemudian analisis molecular docking. 6 target inti dianalisis dengan docking terhadap komponen SVGP menggunakan Autodock Dina. Kemudian struktur 3D dibuat menggunakan CEM 3D, kemudian protein diproses di PIMOL. Visualisasi docking kemudian dilakukan dengan PIMOL. Selanjutnya prosedur HPLC HSV, larutan sampel negatif, CSR dan HRS diaplikasikan pada lempeng HPLC. Kemudian dikembangkan dalam 2 fase gerak dan divisualisasi dengan UV pada 365 nanometer dengan reagen vanilin. Selanjutnya pada prosedur HPLC pada CW, HCW, dan FZ, fase gerak yang digunakan yaitu N-heksan etil asetat metanol, kemudian divisualisasi dengan reagen Dragendorf. Kemudian pada prosedur HPLC RX, fase gerak kompleks deteksi dengan asam sulfat etanol, kemudian diamati di bawah cahaya. Pada fase validasi metode fingerprint, di sini diuji spesifitas, robustness, dan pengulangan sesuai dengan ICH. Kemudian dihitung nilai RSD. Kemudian analisis chemometrik, yaitu similaritas dan cluster. Di sini pattern digunakan untuk evaluasi konsisten kualitas dari 12 batch. Selanjutnya, similaritas dihitung dengan metode sudut kosinus. Selanjutnya, analisis komponen utama atau PCA yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dan pengompakan batch SVGP berdasarkan fingerprint. Variasi setiap komponen utama dihitung dan grafik hoteling T2 dengan DMOX digunakan untuk memantau kualitas antar batch. Selanjutnya analisis menggunakan OPLS-DA. Fingerprint dari 12 batch SVGP dianalisis dengan OPLS-DA. Kemudian diuji validasi 200 kali dilakukan. Kemudian nilai VIP digunakan untuk prediksi komponen penentu kualitas. Komponen dengan VIP di atas 1 dianggap sebagai penanda kualitas utama SVGP. Hasil utama yang diperoleh pada strategi evaluasi kualitas dari SVGP yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini merupakan langkah-langkah penentunya, yaitu pertama, penentuan fingerprint HPLC UV LSD dengan penggabungan panjang gelombang yang dikembangkan untuk komposisi umum SVGP. Pada step selanjutnya, yaitu komponen efektif untuk pengobatan rematik yang disaring melalui pendekatan farmakologi jaringan.
dan molecular docking berdasarkan komposisi umum SVGP. Selanjutnya pada step ketiga, yaitu fingerprint karakteristik HPTLC yang dikembangkan berdasarkan citra skala warna ganda dan orientasi komponen efektif. Fingerprint ini unik untuk masing-masing bahan herbal dalam SVGP dan dapat menghilangkan gangguan dari bahan lain. Selanjutnya step terakhir yaitu metode chemometric. Untuk menghitung konsistensi kualitas sampel yang dievaluasi, kemudian komponen penanda yang mempengaruhi kualitas identifikasi dan batas kontrol kualitas yang ditentukan. Itu merupakan komponen fingerprint dari HPLC. Pada gambar A, ini menggunakan deteksi LSSD pada 14 puncak yang diberi nomor dari 1 hingga 14. Ini merupakan beberapa senyawa yang dapat diidentifikasi, yaitu ada 6 senyawa yang diidentifikasi melalui ELSD. Selanjutnya pada gambar B, ini merupakan hasil deteksi dari UV. Di sini diidentifikasi pada 24 puncak, kemudian dihasilkan beberapa senyawa yang dapat dideteksi melalui UV. Dari gambar tersebut dapat dilihat lebih banyak senyawa yang berhasil diidentifikasi melalui UV dibandingkan dengan LSD. Ini menunjukkan keunggulan deteksi UV untuk senyawa dengan gugus kromofor. Selanjutnya, ini merupakan 17 komponen yang dipilih untuk screening pada RA. Hasil dari 24 puncak umum yang telah diidentifikasi pada HPLC. Selanjutnya, analisis target dan pathway efektif pada RA. Pada gambar A, ini merupakan komponen dari 162 target dari 17 komponen aktif pada SVGP. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan disease, gambar kuning, ini merupakan 8.491 target gen terkait RA tersebut. Selanjutnya, 312 target yang beririsan. Ini merupakan target potensial pada pengobatan RA oleh SVGP. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari jaringan 312 target menggunakan string database dan divisualisasikan dengan Cytoscape. Terdapat 310 node atau gen dan 3.485 garis interaksi antar protein. Kemudian, 6 target kunci yang paling sentral, yang paling utama, ini yang paling banyak berinteraksi. Selanjutnya pada gambar C, ini merupakan jaringan SVGP yang efektif pada target jalur tersebut. Ini merupakan komponen aktif yang berwarna ungu yang merupakan komponen aktif. Sedangkan ini merupakan herbal penyusun pada SVGP. Selanjutnya ini merupakan target gen. Di sini terdapat 8 komponen efektif utama. Pada molecular docking, di sini diperoleh 8 komponen efektif utama yang menunjukkan afinitas kuat. Selanjutnya, beberapa komponen utamanya yaitu ada BAC, BEH, BMA, THSG, MEO, PHY, beta BA, dan beta AB. Ini merupakan target utamanya. Selanjutnya, molecular docking pada gambar A hingga H. Ini menunjukkan interaksi molecular docking antara komponen aktif dan residu asam amino dari target protein. Angka-angka yang tercantum pada gambar tersebut merupakan jarak ikatan yang menunjukkan kekuatan dan kedekatan interaksi ikatan hidrogen dan elektrostatik atau elektrostastik. Kemudian pada gambar di bawah ini merupakan 8 komponen aktif utama dari SVGP yang memiliki binding affinity tinggi terhadap target protein. Selanjutnya, ini merupakan analisis HPTLC. Terdapat 4 kromatogram HPTLC yang dikembangkan untuk 5 tanaman herbal SVGP berdasarkan 8 komponen aktif.
Pada gambar A ini merupakan HSW yang di bawah UV. Ada 3 komponen aktif yaitu MEO, PHY, dan THSG. Selanjutnya pada gambar B, HSW di bawah sinar matahari. Selanjutnya kalau pada gambar C, ini merupakan Siwi, HSW dari FZ. Selanjutnya ini merupakan RX. Reagen pewarnaan di sini menggunakan vanilin untuk HSW, reagen Dragendorf untuk alkaloid, dan asam sulfat pekat dalam etanol untuk triterpenoid atau RX tersebut. Selanjutnya, ini merupakan fingerprint karakteristik dari HPLC. Dari 12 batch produk SWGP menggunakan alat HPLC dan software Chamberlain, data dari sampel negatif yang tidak mengandung semua bahan dihapus supaya tidak mengganggu hasil. Kemudian, saat itu ditemukan pola umum dari masing-masing herbal pada produk SWGP tersebut. Contohnya pada herbal HSV ditemukan 5 puncak khas di bawah UV dan 4 puncak khas di bawah matahari. Begitu juga pada Ciwi FZ dan HCW di sini ditemukan 9 puncak umum dan pada RX ditemukan 5 puncak umumnya. Dari semua puncak ini 8 senyawa penting yang berhasil diidentifikasi. Sidik jari dari ini bisa menjadi patokan mutu karena menunjukkan komponen khas dari SWGP dan tidak terganggu oleh herbal lain. Selanjutnya, validasi metode dengan HPLC. Dicoba menggunakan sampel negatif dengan menggunakan 5 dari 6 herbal. Hasilnya tidak mengganggu deteksi senyawa penting. Berarti metode tersebut spesifik. Selanjutnya dicoba pada kondisi kelembapan dan suhu berbeda, hasilnya tetap stabil, sehingga metode ini menunjukkan ketahanan terhadap variasi suhu dan kelembapan. Kemudian diuji berulang beberapa kali, hasilnya nilai RSD pada area puncak berkisar antara 2,4 hingga 6,3% sesuai dengan standar. Kemudian plat kromatografi dari merek Image digunakan karena memberikan hasil pemisahan yang paling jelas dibandingkan produsen lainnya. Selanjutnya, uji evaluasi konsisten antar batch. Pada uji kesamaan sidik jari, dianalisis pada 12 batch. Di sini nilai kemiripan semuanya itu di atas 0,9 di atas 0,9 sehingga kualitas antar batch itu sangat mirip. Selanjutnya pada analisis cluster dengan menganalisis semua puncak senyawa pada 12 batch dibagi menjadi 2 kelompok. Pada kelompok A yang diproduksi pada Juni 2020 dan kelompok B yang diproduksi pada Juli, ada sedikit perbedaan kualitas berdasarkan waktu produksi. Selanjutnya pada analisis PCA, di sini dengan menganalisis pada puncak senyawa, selanjutnya pada analisis menggunakan PCA dengan cara mengelompokkan data secara statistik. Di sini diperoleh 3 komponen utama mencakup lebih dari 80% informasi dari semua data. Semuanya hasil PCA juga membagi batch menjadi 2 kelompok, Juni dan Juli, sama seperti hasil pada analisis cluster. Ini membuktikan bahwa metode PCA cocok digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari SWGP. Selanjutnya, diuji analisis komponen penyebab perbedaan kualitas. Untuk mengetahui semua senyawa mana yang menyebabkan perbedaan kualitas antar batch, dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan OPLSDA. Di sini ditemukan senyawa-senyawa utama yang menyebabkan perbedaan kualitas pada RX, CW, dan HSW. Di sini komponen dari herbal RX ini paling mempengaruhi kualitas produk, jadi perlu diperhatikan khusus saat memproduksinya. Kemudian penetapan batas kontrol kualitas. Di sini digunakan 2 grafik statistik menggunakan diagram Hall-Pellings
T2, dan ODX untuk memantau apakah batch yang kualitasnya menyimpang dari standar. Namun dari semua batch yang berada dalam batas normal, artinya tidak ada batch yang kualitasnya buruk atau menyimpang. Meskipun sedikit perbedaan, semua produk tetap aman dan layak dari segi mutu. Kesimpulannya, strategi berbasis HPLC, multiwarna, dan geometrik efektif untuk evaluasi kualitas dari SVGP. Selanjutnya, identifikasi terdapat 8 komponen efektif pada RA. Metode HPLC ini cepat, sederhana, dan ekonomis dibandingkan HPLC. Kemudian relevan untuk kisi herbal kompleks lain. Berikut presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.